Bajo Flores ini menyebut presidensi G20 Indonesia berdampak positif dan luas bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di wilayah tersebut dan sebagai rantai pasok dari kegiatan pada sektor parekraf, pariwisata dan ekonomi kreatif. Lalu bagaimana BOP di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memastikan kesiapan rantai pasok tersebut akan kita perbincangkan bersama dengan Direktur Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Sana Fatina yang sudah bersama kami melalui sambungan telepon. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Mbak Sana. Halo, selamat pagi Mas. Iya. Lagi di luar kota Mbak ya? Iya, ini lagi di Kupang kebetulan. Oh, lagi di Kupang, lagi ada kegiatan di sana ya? Ada kegiatan betul, ada kunjungan juga Pak Presiden ke Kupang kan hari ini. Ya. Mbak Sana, terkait dengan topik kita pagi ini nih, ada berapa subsektor parekraf di wilayah kerja Badan Pariwisata Otorita Labuan Bajo Flores hingga saat ini Mbak Sana? Jadi kalau kita bicara tentang sektor parekraf, pariwisata kan ada sekitar 13 ya. Kalau ekraf itu ada 17. Nah, memang tidak semuanya itu kuat dan ada di Labuan Bajo ya. Kalau kita bilang secara spesifik untuk ekrafnya misalkan lebih kuat di fashion, kuliner sama kria. Nah kemudian kalau pariwisatanya memang lebih banyak ke travel agent, misalkan seperti itu. Nah, tapi pada prinsipnya adalah subsektor parekraf yang ada di Labuan Bajo ini memang kita lakukan pembinaan dan kita bangun dalam konteks Soratama Creative Hub atau ekosistem Soratama Creative Hub yang bisa membantu tidak hanya tumbuh sendiri-sendiri tapi sebagai satu kesatuan destinasi. Jadi ada wadah untuk mereka begitu ya, untuk tumbuh bersama begitu Mbak Sana ya. Dan yang dibangun ini bukan hanya pembangunan fisik ya, sumber daya manusianya juga diperhatikan begitu Mbak Sana ya. Betul, jadi memang kalau pembangunan sumber daya manusia ini kan nggak kelihatan kasat mata ya. Jadi memang sejak awal dilakukan pembangunan di Labuan Bajo dan 3 tahun yang lalu pun juga secara khusus kita melakukan pembinaan untuk penyiapan SDM dan aktivitas parekraf untuk mengisi apa yang akan dilakukan setelah pembangunan fisik terjadi. Seperti itu. Oke Mbak, untuk permintaan pemenuhan rantai pasok sektor parekraf di Labuan Bajo hingga saat ini seperti apa Mbak? Peningkatannya seperti apa? Ya, kita kan memang mulai dengan situasi Labuan Bajo mengambil hampir semuanya produk dari luar ya, tergantung dari produk luar, baik bahan makanan, kemudian bahan atribut, misalkan pemenuhan fasilitas di hotel dan segala macamnya. Nah, pelan-pelan kita coba untuk mengidentifikasi dan kemudian kita lakukan pembedahan bagaimana satu persatu ini bisa disediakan oleh teman-teman di Labuan Bajo, Manggarai Barat, bahkan NTT secara keseluruhan. Nah, untuk itu saat ini progresnya juga kita sudah punya nih daftar kebutuhan dari industri apa saja dan seberapa banyak yang mereka butuhkan untuk keseharian penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, kita juga sudah punya produk-produk lokal yang juga nggak semuanya kan bisa langsung dipakai ya, tapi ada juga yang kita bina sudah dalam konteks inkubasi, misalkan perbaikan pengemasan, perbaikan tata kelola, permodalan dan segala macamnya sehingga mereka bisa masuk ke dalam kebutuhan industri yang ada di Labuan Bajo. Nah, memang ini nggak bisa instan karena balik lagi mungkin produknya ada, misalkan kopi gitu ya, kopinya ada, tapi ternyata yang dibutuhkan oleh hotel kebutuhannya adalah ukurannya yang spesifik misalkan dengan kapasitas spesifik. Jadi kita mencoba untuk business matching antara kedua ini karena kami percaya bahwa sebenarnya produk-produk lokal itu bagus-bagus banget semuanya, tapi memang yang sedikit sehingga bisa masuk ke dalam skala industri yang lebih luas. Dan sebenarnya nggak hanya untuk di Labuan Bajo ya, harapan kami juga dengan mindset dari teman-teman ini bisa memenuhi kebutuhan industri dalam jangka besar dan jangka panjang, nggak untuk kemungkinan bisa juga mensuplai kebutuhan di daerah lain gitu, nasional maupun internasional. Ya. Dan untuk kebutuhannya sendiri dari lokal ini sudah berapa persen gitu Mbak digunakan?
Kita belum melakukan perhitungan lagi ya, tapi memang kita punya target gitu dalam 5 tahun ke depan kalau bisa setengahnya turun, jadi bisa 40% udah disuplai, hanya 40% kita mengambil dari luar, kira-kira begitu ya. Tapi saya harap itu bisa lebih cepat. Dan bagaimana caranya lebih cepat? Tentunya nggak bisa cuma pemerintah yang menjalankan ini, tapi tadi teman-teman sektor swasta. Jadi sektor swasta ini tidak hanya sebagai penerima atau konsumennya aja gitu ya, tapi juga nanti kita akan minta mereka sebagai mentor-mentor dan membina UKM-UKM kecil di sekitarnya. Nah ini juga sebenarnya mendorong untuk terwujudnya gerakan Bangga Buatan Indonesia. Nah ini kan juga tahun lalu juga kita launchingnya di Labuan Bajo, di mana tidak hanya untuk kebutuhan industri saja, tapi kita mengkampanyekan untuk orang-orang, ayo kita beli produk lokal, ayo kita pakai produk lokal. Kita pun juga saat ini punya daftar vendor, jadi istilahnya kan kalau kita di kantor ada pengadaan barang gitu ya, beli itu souvenir atau beli itu kebutuhan sehari-hari gitu kan, kita masukkan utamakan adalah produk-produk lokal dan kami berharap agar nanti daftar vendor ini juga bisa digunakan oleh teman-teman stakeholder yang lain. Jadi kalau boleh berpihaklah membeli produk lokal NTT. Oke, baik. Jadi dari tahun ke tahun ini ada peningkatan begitu ya Mbak Sana ya? Betul, karena memang isunya bukan hanya sekedar orang tidak mau beli ya, semuanya mau beli produk lokal. Tapi isu utamanya adalah nggak banyak produk yang siap untuk tadi mengisi dengan kontinuitas yang baik, kemudian dengan kualitas yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini challenge-nya. Makanya penyesuaian di sektor supply-nya ini yang kita pelan-pelan bantu sehingga mereka juga nggak sakit gitu ya, tapi bisa continue menyediakan produknya. Dan ini solusinya ini dengan membangun kreatif hub ya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut Mbak Sana ya. Nah, jadi kreatif hub yang dimaksud di sini bukan secara fisik gitu ya, tapi istilahnya ekosistem. Jadi kita punya mulai dari pertama fase yang baru punya ide aja, kita fasilitasi dengan konsep ideaton. Itu inkubasi ide-ide. Nah, kemudian kita punya Soratama Academy. Setelah dia punya ide kan ya semua ide jadi usaha gitu ya. Nah, semua ada yang bagus jadi usaha misalkan. Nah, kita akan kumpulkan di Soratama Academy, inkubasi dengan para mentor-mentor, kemudian stakeholder, termasuk juga mempertemukan dengan calon-calon investasi atau mitra yang berminat. Nah, kita juga punya digital investment community. Jadi di situ juga yang butuh pendanaan, pemodalan, pembiayaan, itu ada fasilitasnya juga dengan plafon-plafon yang menyesuaikan. Lalu kita juga punya di hilirnya gitu ya, kita punya pasar Soratama dan Soratama Travel Pass. Nah, kalau yang pasar Soratama itu konsepnya adalah bagaimana produk lokal tadi kita bantu salurkan ke pasar yang membutuhkan, baik lokal, nasional maupun internasional dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, kemarin kita buka pameran di Jawa Barat, misalkan seperti jadi exposure seperti itu, termasuk juga bisnis matching terhadap calon-calon penerima. Nah, kalau travel pass itu untuk produk-produk pariwisata khususnya. Nah, kan kita kan selama ini hanya punya produk wisata kan itu aja kan, hanya berkutat di Taman Nasional Komodo, misalkan padar lagi gitu kan. Nah, yang kita lakukan itu adalah bagaimana membangun connectivity dan memunculkan teman-teman Pokdarwis, kemudian teman-teman travel agent yang lokal yang punya produk-produk lokal tematik itu ya untuk muncul di pasar di Soratama Travel Pass, sehingga mereka bisa punya marketplace sendiri untuk menunjukkan paket-paket wisata yang alternatif yang sebenarnya lebih menarik dan lebih lebih otentik gitu. Ini yang akan kita munculkan ke depan. Oke, dan ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan sudah banyak begitu ya yang merasakan manfaatnya Mbak Sana ya. Insya Allah mudah-mudahan, tapi tentunya kita terus harus melakukan perbaikan, improvement terus-menerus ya. Jadi at any time berikan masukan kepada kami. Kalau ada juga yang punya ide atau misalkan sudah punya kegiatan yang bisa dikolaborasikan dalam konsep Surat Kreatif Hub, kontak kami, nanti kita akan masukkan ke dalam ekosistemnya. Oke, Mbak Sana, untuk G20 nih, untuk presidensi G20, jika ini memang berdampak positif dan luas begitu ya bagi UMKM di wilayah kerja BPO Labuan Bajo. Nah, untuk memastikan kesiapan rantai pasok dan pasokan untuk bidang usaha puluhan subsektor di Parekraf tersebut, apa nih yang dilakukan oleh BPOP Mbak Sana untuk mendukung? Ya, secara khusus untuk yang sektor pariwisata dulu ya. Kalau pariwisata kan sudah jelas, satu, kita mengumpulkan dan memastikan PATO yang terdaftar
legal untuk bisa beroperasi dan melayani tamu-tamu. Termasuk juga memastikan mereka vaksinasinya sudah 100%, kemudian dengan memenuhi standar CHSE gitu kan, baik yang sudah tersertifikasi resmi oleh Kementerian Pariwisata sama nanti yang tahap berikutnya ini sertifikasi nanti kita kolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Jadi bentuknya labeling self-assessment. Kemudian kalau yang untuk untuk yang aircraft itu bentuknya adalah kita membuka produk-produk yang siap untuk mensuplai kebutuhan G20 secara spesifik ya, seperti kegiatan event, souvenir, kemudian kulinernya dan semua aktivitas terkait dengan itu, atribut-atribut yang dibutuhkan. Nah, kemarin juga kan beberapa sudah dibuat juga dengan teman-teman Kementerian Koperasi dan UKM, kayak mereka open call untuk produk-produk lokal buat souvenir misalkan seperti itu. Nah, kebetulan kan di Labuan Bajo ini ada sampai 7-8 lembaga ya yang menyelenggarakan kegiatan event G20. Kita juga udah komunikasi dengan mereka untuk bisa memasukkan komponen-komponen pertama ini dalam kegiatannya, termasuk juga camping. Jadi video-video bagusnya gitu ya pas di Labuan Bajo, karena kan teman-teman Mitix ini nggak semuanya merencanakan ingin jalan-jalan pada saat ini juga gitu ya, tapi yang kita berikan adalah insight dan dream ke mereka gitu ya, sehingga mereka kayak kebayang, oke, saya harus balik lagi nih bawa keluarga, saya harus balik lagi nih bawa teman-teman misalkan kayak gitu. Nah, itu yang kita kawal untuk dalam konteks tahun ini, sehingga benar-benar G20 ini nggak hanya manfaatnya buat hari ini aja gitu ya dengan hanya event aja, tapi kita maunya orang berkelanjutan datang terus ke Labuan Bajo karena mereka melihat bahwa Labuan Bajo destinasi yang menjanjikan dan berkualitas. Oke. Dan ada berapa UMKM yang sudah siap begitu Mbak Sana? Kalau sampai sekarang PATO ada lebih dari 263 ya, masih terus bertambah karena kemarin juga ada banyak lagi yang muncul-muncul yang baru-baru, tapi kita bilang ayo terdaftar di kabupaten biar kita lebih enak untuk maintainnya. Kemudian kalau untuk aircraft itu lebih dari 300 ya. Paling tidak untuk Manggarai Barat aja. Nah, makanya kita akan coba tambah lagi terus menerus. Kembali lagi tujuan akhirnya adalah kita akan punya katalog vendor yang siap untuk digunakan produk-produknya baik pas G20 maupun G20. Oke, baik Mbak Sana, terima kasih informasinya untuk RRIND pagi ini. Sukses terus nih untuk program-program kerja dari BPOP Mbak Sana ya. Siap, terima kasih Mas, sukses terus semuanya. Terima kasih RRIND. Selamat beraktivitas Mbak Sana, selamat pagi. Pagi. Pendengar, baru saja bersama kami Sana Fatina, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, yang menyampaikan tadi terkait dengan topik kita bahwa presidensi G20 di Indonesia ini berdampak positif bagi UMKM di Labuan Bajo begitu. Kami masih akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda di Lintas ND Pagi. Pastikan terus Anda masih bersama Pro 1 RRI ND, Kanal Inspirasi. Pro 1, Kanal Inspirasi.